Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok KSI akan menjelaskan apa itu IDS Intrusion Detection System dan IPS Intrusion Prevention System. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan IDS? IDS adalah sebuah perangkat keamanan siber yang memantau lalu lintas di jaringan komputer. Perangkat ini menganalisis lalu lintas paket data dalam jaringan jika terjadi pola yang cocok dengan serangan yang diketahui. Berikut merupakan jenis-jenis yang ada di IDS. Yang pertama, Network Intrusion Detection System (NIDS) merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan akan dianalisis untuk memastikan apakah ada percobaan penyusupan dalam sistem jaringan. Yang kedua ada Host Intrusion Detection System atau disingkat HIDS. Adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada suatu alat saja. Yang ketiga ada Protocol Based Intrusion Detection System (PIDS), merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Yang keempat ada Application Protocol Based Intrusion Detection System atau disingkat APIDS. Adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. Yang kelima ada Hybrid Intrusion Detection System, digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, saya lanjut ke yang lain. Baiklah, saya Ruri Menduta akan melanjutkan cara kerja IDS. Pada umumnya, cara kerja IDS adalah mendeteksi dan menemukan ancaman. Cara kerja ini tidak jauh berbeda dengan program-program antivirus, di mana sistem akan mendeteksi aktivitas berbahaya. IDS memantau dan mencocokkan trafik dengan pusat data intrusi yang menyimpan kumpulan data berbagai jenis penyusupan atau serangan. Jika terdapat kecocokan, selanjutnya IDS akan mengidentifikasi sekaligus mengirimkan peringatan. IDS juga dapat bekerja menggunakan metode lain, yakni memantau berkas sistem operasi. Cara ini memungkinkan IDS mendeteksi aktivitas yang berpotensi merubah file tertentu pada operating system, terutama log file. Selanjutnya, IDS akan mengirimkan peringatan bila mana sebuah aktivitas diidentifikasi sebagai suatu ancaman. Baiklah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Michael. Oke, saya akan melanjutkan dari Ruri, yaitu pengertian IPS Intrusion Prevention System, sebuah perangkat keamanan cyber yang memantau lalu lintas jaringan komputer jika di jaringan komputer tersebut terjadi insiden serangan atau terdapat pola serangan di dalam paket yang ada di dalam jaringan, atau ketika sesuatu yang tidak bisa terjadi lalu lintas berhenti sama sekali sampai administrator jaringan atau keamanan menyelidiki dan memutuskan untuk membuka pintu lalu lintas jaringan lagi. Jenis-jenis IPS ada 6. 1. Network Based IPS atau NIPS. IPS ini dipasang di perimeter jaringan seperti firewall atau router dan memantau lalu lintas dan jaringan secara real time. NIPS mengamati paket-paket jaringan dan mencari pola atau tanda-tanda yang menunjukkan ancaman potensial. NIPS dapat secara aktif memblokir atau menolak lalu lintas berbahaya untuk mencegah serangan mencapai jaringan internal. 2. Host Based IPS. Berbeda dengan NIPS, HIPS beroperasi di tingkat host, biasanya diinstal di sistem atau server individual
HIPS memantau aktivitas sistem seperti integritas file, proses, dan koneksi jaringan untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan atau tanda-tanda kompromi. HIPS dapat mengambil tindakan seperti memblokir koneksi jaringan atau menghentikan proses berbahaya untuk melindungi host. 3. Wireless IPS atau WIPS. WIPS khusus dirancang untuk mengamankan jaringan nirkabel. Ia memantau lalu lintas nirkabel, mengidentifikasi titik akses nakal, mendeteksi kalian yang tidak sah, dan menegakkan kebijakan keamanan. WIPS dapat mencegah serangan seperti akses tidak sah, serangan man in the middle, atau serangan penolakan layanan pada jaringan nirkabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ahikal Fikri. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu yang keempat, Virtual IPS. VIPS adalah solusi IPS yang dirancang untuk melindungi lingkungan virtualisasi. Ia terintegrasi dengan platform virtualisasi dan memantau mesin virtual dan lalu lintas jaringannya. VIPS membantu mendeteksi dan mencegah serangan yang menargetkan sumber daya virtualisasi sehingga memastikan keamanan infrastruktur dan beban kerja yang divirtualisasikan. Kelima, Inline IPS. IPS inline ditempatkan langsung dalam jalur lalu lintas jaringan dan secara aktif memeriksa paket sebelum membiarkannya melalui. Ia dapat secara aktif memblokir atau menolak lalu lintas berbahaya secara real time, memberikan perlindungan langsung terhadap serangan. Solusi IPS inline sering digunakan di segmen jaringan kritis atau lingkungan keamanan tinggi. Yang keenam, pasif IPS. IPS pasif beroperasi dalam mode pemantauan, juga dikenal sebagai IDS, Intrusion Detection System, di mana ia menganalisis lalu lintas jaringan dan menghasilkan peringatan untuk ancaman potensial. Berbeda dengan IPS inline, IPS pasif tidak secara aktif memblokir atau menolak lalu lintas. Solusi IPS pasif umumnya digunakan untuk tujuan pemantauan dan analisis forensik. Sistem pencegahan intrusi IPS bekerja dengan secara aktif memantau lalu lintas jaringan, mengidentifikasi potensi ancaman atau aktivitas mencurigakan, dan mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi ancaman tersebut. Berikut gambaran umum tentang cara kerja IPS. Yang pertama, pemantauan lalu lintas. IPS terus memantau lalu lintas jaringan, memeriksa paket atau aliran jaringan untuk menganalisis konten dan perilakunya. Yang kedua, deteksi tanda tangan. IPS membandingkan lalu lintas jaringan yang diamati dengan database tanda tangan atau pola serangan yang diketahui. Tanda tangan ini adalah pola yang ditentukan sebelumnya yang terkait dengan jenis serangan, kerentanan, atau aktivitas jahat tertentu. Yang ketiga, deteksi anomali. Selain deteksi berbasis tanda tangan, IPS dapat menggunakan teknik deteksi anomali. Ini menetapkan dasar perilaku jaringan normal dengan menganalisis pola lalu lintas yang sah. Penyimpangan apapun dari garis dasar ini ditandai sebagai potensi anomali yang dapat mengindikasikan serangan yang sedang berlangsung. Keempat, pencegahan ancaman. Setelah potensi ancaman terdeteksi, IPS mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau mengurangi serangan tersebut. Ini dapat mencakup: pertama, alert generation. IPS menghasilkan peringatan atau notifikasi untuk memberitahu administrator jaringan atau personel keamanan tentang ancaman yang terdeteksi. Peringatan tersebut mungkin berisi detail tentang serangan, host yang terpengaruh, tingkat keparahan, dan tindakan yang disarankan. Yang kedua, traffic blocking atau dropping. IPS dapat secara aktif memblokir atau menjatuhkan lalu lintas jaringan yang terkait dengan ancaman yang terdeteksi. Itu dapat menghentikan koneksi yang mencurigakan, memblokir alamat IP atau port, atau mencegah protokol tertentu atau serangan tingkat aplikasi mencapai target mereka. Nama saya Afiqul Akram dan saya akan melanjutkan materi yang akan kami presentasikan. Pertama-tama kita buka Command From atau CMD. Lalu kita ketikkan nmap, enter. Nah, di sini ada banyak contoh dan kita mengambil referensi pertama yang ini. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kita copy lalu kita buka aplikasi nmap atau Zenmap. Lalu kita pastikan yang dari command prompt tadi, Zenmap. Lalu kita scan. Di sini ada banyak pilihan teman-teman, tapi karena durasinya terlalu panjang, kami persingkat saja dengan menggunakan quick scan. Lalu kita scan. Kita tunggu beberapa saat.
mungkin sekitaran tidak lebih kurang 1 menit lebih. Kita tunggu saja. Mungkin bisa dipercepat videonya, Pak. Aduh. Nah, beginilah hasil akhirnya. Dan ini hanya untuk men-scan ya teman-teman, tidak berlanjut selebihnya nge-hack atau gimana. Dan ya itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya minta maaf. Sepertinya kebanyakan kekurangan, jadi sepertinya kekurangannya tolong kalian cari saja di YouTube, karena kami tidak sampai segitu pemahaman kami tentang ini. Jadi tolong share dan like dan subscribe. Kalau kalian ingin mendownload aplikasi ZenMap, bisa saya taruh nanti di deskripsi. Oke, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.